Halo, perkenalkan nama saya Ajeng Dunur Azizah dari Prodi PPKN dengan NPM 230401040012. Video kali ini saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, dan mari kita bahas. Sejarah pemikiran kewarganegaraan yang saya pahami itu membahas tentang bagaimana manusia dapat berubah menjadi warga dan seperti apa arti warga negara menurut tokoh para warga negara. Saat membahas sejarah pemikiran kewarganegaraan, saya selalu teringat dengan perubahan yang terjadi dari manusia berubah menjadi warga negara. Kalau begitu, saya akan membahas sedikit tentang perjalanan manusia menjadi warga negara dari yang saya pahami. Kemudian, pada saat masa ini, terjadi banyaknya peperangan antara dua wilayah atau negara, dan muncullah istilah warga dari wilayah tersebut. Setelah merdekanya suatu negara, barulah ada istilah warga negara karena ia terikat oleh suatu negara. Contohnya warga negara Indonesia sebelum 17 Agustus 1945. Saat itu mereka belum dapat disebut warga negara Indonesia karena Indonesia belum meraih kemerdekaan. Tetapi setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan, warga Indonesia sudah dapat dipanggil sebagai warga negara karena terikat oleh suatu negara dan memiliki kartu identitas. Tentu tak hanya itu saja, dengan mempelajari sejarah pemikiran kewarganegaraan dapat membuat saya lebih paham tentang konsep republik dan demokrasi. Ternyata dua konsep tersebut cukup berbeda dalam menjalankan sistem pemerintahan. Sedangkan saat ini Indonesia berada di tengah-tengah dua konsep tersebut. Dan dengan belajar sejarah pemikiran kewarganegaraan, saya juga dapat mengetahui seperti apa jatuhnya Romawi yang saat itu menjadi kerajaan termakmur. Tetapi hanya karena hasrat dari seorang pemimpin yang berubah menjadi seorang diktator, sebuah kerajaan yang begitu makmur bisa menjadi runtuh begitu saja. Berikut beberapa perbedaan warga negara republik dan demokrat. Yang pertama, republik. Pemerintahan didasarkan pada supremasi hukum. Kemudian, warga negara punya kewajiban ikut serta dalam pemerintahan. Kemudian, pemerintah bertanggung jawab melindungi hak-hak warga negara. Kemudian, republikanisme adalah ideologi yang lebih konservatif daripada demokrasi. Dan contoh pemerintahan republik termasuk Amerika Serikat, Prancis, dan Jerman. Yang kedua, demokrasi. Pemerintahan didasarkan pada persetujuan yang diperintah. Kemudian, warga negara mempunyai hak berpartisipasi dalam pemerintahan. Kemudian, pemerintahan dibatasi oleh keinginan rakyat. Kemudian, pemerintahan bertanggung jawab menyediakan kesejahteraan umum. Kemudian, demokrasi adalah ideologi yang lebih progresif daripada republikanisme. Dan contoh pemerintahan demokratis termasuk Inggris, Kanada, dan Australia. Tak hanya itu, saya juga mengetahui dari bukunya Richard Bellamy, yaitu Citizenship, bahwa kewarganegaraan itu memiliki dua teori. Yang pertama, teori normatif, merupakan upaya menetapkan hak dan kewajiban idealnya yang seharusnya dimiliki oleh warga negara dan mengacu pada sejarah untuk mengeksplorasi cita-cita warga negara yang bagus. Dan memang gagasan tentang ciri-ciri dan manfaat kewarganegaraan dalam teori normatif, yaitu yang menjadi warga negara, jenis kontribusi apa yang dapat diharapkan oleh negara dan warga negara lainnya, serta dalam keadaan apa yang dapat diharapkan dari mereka dan kapan. Yang kedua adalah teori empiris, yaitu upaya mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sebenarnya mereka miliki. Dan eksplorasi dalam teori empiris meliputi aspek sosial ekonomi dan proses politik yang menyebabkan munculnya kewarganegaraan pada waktu serta tempat yang berbeda.
dan cara memperoleh status ini telah diberikan kepada berbagai kelompok masyarakat. Yang ketiga, model kewarganegaraan Yunani yaitu kesetaraan warga negara sebagai penguasa atau pembuat hukum. Model Yunani dan varian Republik Romawi telah mengilhami teori-teori kewarganegaraan yang menekankan partisipasi politik sebagai elemen penentunya. Yang keempat, model kewarganegaraan Romawi yaitu kesetaraan di hadapan hukum, dan dengan demikian hal ini dapat diperluas ke seluruh wilayah Kekaisaran Romawi. Serta kisah ini mengilhami teori-teori kewarganegaraan selanjutnya yang melihat kesetaraan status hukum sebagai elemen utamanya. Pada saat kapan rakyat Indonesia berubah menjadi warga negara Indonesia? Saat rakyat Indonesia terikat oleh negara Indonesia. Semua individu yang tinggal di Indonesia disebut sebagai rakyat Indonesia, tetapi hanya individu yang terikat dengan negaralah yang disebut sebagai warga negara. Menurut pasal 26 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa yang menjadi warga negara adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang. Dan saat seseorang menjadi warga negara Indonesia, biasanya melalui proses naturalisasi. Naturalisasi adalah suatu proses hukum yang memungkinkan seseorang bukan warga negara Indonesia untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Proses naturalisasi itu biasanya melibatkan beberapa tahap, seperti mengajukan permohonan ke pemerintahan dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Apabila telah memenuhi semua persyaratan, seseorang tersebut dapat dinyatakan sebagai warga negara Indonesia dan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara Indonesia. Kewarganegaraan di Eropa sudah ditinggalkan APBN berubah menjadi DN atau digital nomad. DN atau digital nomad adalah orang-orang yang berpindah-pindah atau pindah warga negara. Tetapi mereka punya keterampilan yang disebut dengan infotech atau informasi dengan teknologi, dan mereka termasuk orang yang tidak peduli siapa pemimpinnya. Alasan kewarganegaraan Eropa ditinggalkan atau berubah menjadi DN karena orang-orangnya sudah merasa bosan dengan kebijakan pemimpin. Oleh karena itu, mereka berpindah-pindah tempat. Dan cara DN menguasai infotech karena mereka sudah mempelajari syarat-syarat dari negara yang mereka datangi. Sebelum membahas warga negara Eropa saat ini yang berubah atau mengizinkan ada warga negara ganda, saya akan menjelaskan sedikit tentang kewarganegaraan Eropa atau arti kewarganegaraan Eropa. Itu konsep yang mengacu pada hak dan kewajiban individu yang termasuk dalam komunitas politik seperti negara. Juga dapat dilihat sebagai bentuk identitas, kepemilikan, dan partisipasi dalam kehidupan publik satu masyarakat. Dan telah dipengaruhi oleh berbagai faktor sejarah, budaya, dan politik di seluruh Eropa. Makna kewarganegaraan Eropa juga dipengaruhi oleh pengaruh Yunani dan pengaruh Romawi. Di Eropa saat ini, terdapat beberapa perubahan dalam kebijakan kewarganegaraan yang bertujuan untuk mempermudah proses naturalisasi dan mengizinkan kewarganegaraan ganda. Salah satu contohnya, perubahan ini terjadi di Jerman. Jerman telah mengumumkan rencana reformasi undang-undang kewarganegaraan yang akan mempermudah proses naturalisasi dan mengizinkan kewarganegaraan ganda bagi imigran yang ingin mendapatkan paspor Jerman. Rencana ini mencakup beberapa perubahan utama, yaitu percepatan naturalisasi dan kewarganegaraan ganda. Imigran yang secara legal tinggal di Jerman akan diizinkan untuk mengajukan kewarganegaraan setelah 5 tahun, dan dalam kasus-kasus khusus bahkan ada kemungkinan naturalisasi setelah 3 tahun. Rencana reformasi UU Kewarganegaraan Jerman juga mengizinkan kewarganegaraan ganda yang saat ini hanya dinikmati oleh warga Uni Eropa, Swiss, Israel, dan orang-orang yang negara asalnya tidak mengizinkan melepaskan kewarganegaraan seperti Iran, Afghanistan, Maroko, serta warga Suriah yang datang ke Jerman sebagai pengungsi dan dianggap telah berintegrasi dengan baik dapat dipercepat menjadi warga negara Jerman.
Reformasi ini bertujuan untuk mendorong lebih banyak imigran yang tinggal dan bekerja di Jerman, serta untuk mendapatkan kewarganegaraan Jerman. Selain itu, reformasi ini juga diharapkan dapat mengakomodasi generasi pekerja tamu, seperti komunitas Turki yang datang ke Jerman pada tahun 1960-an. Tetapi tidak semua imigran di Jerman dapat mendapatkan kewarganegaraan ganda setelah perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan. Meskipun reformasi tersebut memungkinkan kewarganegaraan ganda, karena ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Dan persyaratan dan proses naturalisasi dapat berbeda-beda tergantung pada kebijakan pemerintah Jerman dan keadaan individu. Gagasan-gagasan Plato tentang politeia dapat memberikan inspirasi bagi pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pemikiran tentang pemimpin yang bijaksana, keadilan, dan kebijaksanaan dalam pemerintahan dapat menjadi landasan untuk membangun negara yang adil dan demokratis. Dalam konteks kemerdekaan Indonesia, gagasan Plato tentang politeia dapat menginspirasi para pemimpin dan aktivis untuk membangun negara yang berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kebijaksanaan, dan kebaikan. Dan gagasan Platon tentang politeia juga meliputi pemerintahan yang berbasis demokrasi, pembagian kekuasaan, hukum yang berbasis pemerintahan, dan pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat. Tetapi, konsep kemerdekaan Indonesia juga memiliki beberapa perbedaan dengan gagasan Platon tentang politeia, seperti konsep kemerdekaan Indonesia yang lebih fokus pada pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat dan pemerintahan yang bertanggung jawab kepada negara.